Nah sekarang pendapatan Provinsi Jawa Barat berapa dari pajak? Pendapatan provinsi dari pajak itu kita mencapai 8 triliun Pak tahun ini. Dari pajak kendaraan bermotor? Dari pajak kendaraan 5 triliun, dari balik nama kendaraan 3 triliun. Berarti kita 8 triliun. Ya. Anggaran jalannya? Anggaran jalannya nggak nyampe 1 triliun. 900. Harus konsisten. 100% harus balik. Silakan mikir. Nggak bisa. Kan harus konsisten antara diucapkan yang dilaksanakan. Siap. Sekarang pajak, jadi Provinsi Jawa Barat itu kalau masih ada jalan yang jelek, nggak logis. Karena pendapatan kendaraannya saja 8 triliun. Kalau pendapatannya dibalikin ke jalan, Pak nggak usah 5 tahun Pak, setahun jalan provinsi selesai Pak. Tuntas 4 triliun selesai. Kan kebutuhannya cuma 4 triliun. Pendapatannya 8 triliun. Wah bisa dilapis 2 tingkat. Berarti ya selesai. Nah gimana caranya sekarang kita semua berpikir pada konsistensi apa yang saya ucapkan. Anggaran 8 triliun harus untuk infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan berarti membangun jalan provinsi, membuat flyover, membuat underpass, membuat LRT, BRT, bisa. Setahun aja Pak cukup. Jadi rakyat bayar pajak setahun itu cukup untuk membangun seluruh kebutuhan infrastruktur Jawa Barat. Untung ini bukan Amerika, Pak. Untungnya, Pak. Kalau ini Amerika, digugat, Pak. Rakyat mempertanyakan esensi dari pajak kendaraan bermotor. Orang itu cenah bayar pajak wae tapi jalan butut. Dan dari pajak kendaraan bermotor ini kalau konsisten dilaksanakan, itu kita bisa investasi jalan tol. Masuk ke investasi. Investasi bisa bangun jalan tol sendiri, Pak, nggak usah swasta. Bungar pemerintah. Betul nggak, Pak? Itu. Tinggal menyesuaikan dengan belanja pegawai ya, Pak? Nah, ya benar pegawai. Nah, kita juga kalau untuk pegawai ya konsisten berdasarkan kebutuhan saya untuk memahami belanja pegawai, itu akan bersikap profesional, bukan politik. Artinya, bagi saya nggak takut dipersalahkan orang, dibenci orang, nggak Pak. Kalau untuk kepentingan masa depan, karena pemimpin bukan untuk nyari populer dan disukai banyak orang. Pemimpin itu mengambil keputusan untuk kepentingan masa depan. Ya. Misalnya gini, saya punya anak misalnya. Anaknya pengen ini, pengen ini, pengen ini. Saya kan tidak mungkin mengikuti. Saya lebih baik dibenci sama anak saya, tapi anak saya punya masa depan. Dibanding mengikuti keinginan anak saya tidak bisa mendepan. Misalnya contoh, anak saya itu waktu kecilnya itu dikasih HP. Karena ya udahlah nggak usah ceritain. Nah, dampaknya adalah kehilangan fokus. Gitu loh. Saya perhatikan selama 2 bulan mulai fokus. Sekarang saya putuskan total nggak boleh pegang HP. Dan mulai hari ini sudah mulai fokus, bisa berhitung sampai 100 melihat muka saya. Ya memang berat gitu loh, tapi nggak apa-apa. Nih yang mau benci ayah boleh, tapi nih yang harus punya masa depan. Nah kita berarti rumusan Bapak yang terpusing hari ini adalah konsistensi ucapan saya 100% untuk pembangunan jalan. Tetapi kan ada kalimat saya yang berikutnya, apabila sudah terpenuhi kebutuhan jalannya, maka bisa digunakan untuk belanja yang lain sesuai dengan tingkat kebutuhan publik. Belanja pembangunan sekolah, belanja pembangunan rumah sakit, layanan kesehatan, pembangunan rumah rakyat miskin. Ya artinya ke belanja publik juga gitu loh. Dan kita nanti akan mengucapkan terima kasih, dan saya atas nama ya gubernur terpilih